Asfar itu arti harfiahnya terbuka, ya, terbuka. Ya, karena itulah orang yang gembira disebut musfirah. Ya. Wujuhu yauma izim musfirah. Ya, kenapa orang gembira disebut musfirah? Ya, karena orang gembira itu karena hatinya lapang, terbuka hatinya, terbuka pikirannya, terbuka mulutnya. Makanya orang yang gembira itu ya suka mentraktir orang karena kantongnya terbuka. Itu al-musfirah. Orang menulis disebut safarah, bi-aidi safarah, kata Allah begitu. Kenapa menulis disebut safarah? Karena orang kalau menulis pikirannya terbuka, makanya dipindahkan ke kertas. Apa yang ada di hati pikirannya itu dipindahkan karena terbuka. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Muddatsir, ya, surat 74 ayat yang ke-34 dan 35. Kita baca ayatnya, Al-Muddatsir 34-35. Wal-laili iz adbar was-subhi iza asfar. Demi malam apabila telah berlalu dan demi subuh apabila telah terang. Itu artinya surat Al-Muddatsir 34 ayat 33 dan 34. Ada hal yang menarik diperhatikan dari ayat ini. Ketika Allah bersumpah demi subuh was-subhi, maka sifat subuh itu diberikan Allah dengan asfar. Was-subhi iza asfar. Demi subuh apabila telah terang. Jadi sifat subuh itu asfar yang diterjemahkan dengan terang. Sebenarnya asfar itu secara harfiah itu artinya tidak terang, ya. Asfar itu arti harfiahnya terbuka, ya, terbuka. Ya, karena itulah orang yang gembira disebut musfirah, ya. Wujuhu yauma izim musfirah. Ya, kenapa orang gembira disebut musfirah? Ya, karena orang gembira itu karena hatinya lapang, terbuka hatinya, terbuka pikirannya, terbuka mulutnya. Makanya orang yang gembira itu ya suka mentraktir orang karena kantongnya terbuka. Itu al-musfirah. Orang menulis disebut safarah, bi-aidi safarah, kata Allah begitu. Kenapa menulis disebut safarah? Karena orang kalau menulis pikirannya terbuka, makanya dipindahkan ke kertas. Apa yang ada di hati pikirannya itu dipindahkan karena terbuka. Maka menulis disebut safarah. Jadi safar itu arti harfiahnya terbuka. Lalu diterjemahkan terang, ini sebenarnya majas namanya. Majas yang disebutkan itu adalah sebab, ya, yang dimaksud musabbab. Terang ada sebabnya. Apa sebabnya terang? Ya, terbuka. Ya, sebabnya itu terbuka. Jadi diartikan terang itu karena sebab, ya, terbuka. Itu kenapa asfar diartikan terbuka. Jadi safar, asfar itu artinya terbuka. Karena itu orang berjalan disebut safar. Kenapa berjalan disebut safar? Karena orang berjalan itu terbuka, ya, terbuka jalannya. Jadi safar itu jalan yang memang kita terbuka jalan, itu namanya safar. Itu kenapa perjalanan Nabi Musa lari di tengah malam itu tidak disebut safar, tapi disebut sara. Kenapa? Karena Nabi Musa itu keluar dari Mesir dalam keadaan semua akses keluar ditutup. Itu kenapa dia lari ke lautan. Karena semua daratan ditutup. Nanti baca di surat Asy-Syu'ara 52-53. Asy-Syu'ara 52-53.
Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttabaun. Fa arsala Fir'aun fil madain khashirin. Jadi Musa diperintahkan berjalanlah bersama hamba-hambaku, karena semua pintu ditutup, semua akses jalan darat ditutup. Karena Fir'aun menutup semua akses keluar Mesir. Karena perjalanannya dalam suasana tertutup jalan, maka perjalanan disebut dengan asri. An asri, bukan safar. Karena safar artinya terbuka. Itu kenapa perjalanan Nabi Muhammad di malam hari, di surat Al-Isra ayat 1 itu disebut dengan asra. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Kenapa perjalanan Nabi itu disebut asra? Karena kota Makkah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi tidak bisa kemana-mana. Akses Nabi ditutup oleh orang-orang Quraisy. Itu kenapa Jibril turun dan mengangkat. Karena bukan lewat darat, tapi diangkat. Nah, karena jalan ditutup ya oleh manusia, maka perjalanan Nabi tidak disebut dengan safar, tapi disebut dengan asra. Nah, kenapa safar disebut safar? Safar disebut safar karena perjalanan itu juga bisa bukan hanya karena jalan terbuka, tapi perjalanan itu juga bisa membuka asli seseorang. Jadi kalau kita ingin tahu asli seseorang, maka membuka ya asli dia itu dengan mengajak dia bersafar, berjalan. Itu rahasianya. Sebelum Khadijah melamar Nabi, orang sudah bercerita nih ada pemuda yang baik. Sebelum Khadijah melamar Nabi, maka Khadijah mengajak Nabi berbisnis, karena orang itu diuji salah satunya lewat harta, lewat uang. Uji asli dia lewat uang. Dan Khadijah memerintahkan Maisarah, ini pembantunya Khadijah, ini laki-laki nih ya, Maisarah itu laki-laki bukan perempuan, untuk berjalan dengan Nabi ke Syam, bawa harta dagangan. Maka kata Khadijah kepada Maisarah, pembantunya, tolong perhatikan bagaimana dia di jalan. Dan sepulang dari Syam, Maisarah bertemu Khadijah, bukan berapa untung yang kalian dapatkan yang ditanya Khadijah, tapi bagaimana dia di perjalanan. Maka Maisarah menceritakan bagaimana aslinya Nabi di perjalanan, benar-benar baik. Baru setelah itulah Khadijah melamar Nabi. Kenapa? Karena membuka asli orang itu lewat safar. Itulah kenapa dalam Al-Quran kata safar itu dengan ala, preposisinya ala. Coba baca nanti di Al-Baqarah 184. Faman kana minkum maridan aw ala safar. Jika kamu sakit atau di perjalanan. Begitu juga nanti di surat An-Nisa 34. Wa in kuntum marda aw ala safar. Kenapa berjalan itu ala? Ala safar, bukan fi safar. Kenapa ala safar, bukan fi safar? Dalam perjalanan itu harusnya fi safar, bukan ala safar. Ala itu atas. Kenapa berjalan itu safar itu pakai ala preposisinya, bukan fi? Ala itu menunjukkan mana isti'la, tinggi. Makanya ala itu di atas, di puncak. Kenapa safar itu menggunakan preposisi ala? Karena orang kalau di tempat yang tinggi, kita bisa menilai dia, kita bisa melihat dia. Jelas semua tentang dia kalau berada di tempat yang tinggi. Jadi ketika ada orang bersafar dengan kita, disitulah kita bisa melihat dia sejelas-jelasnya karena Allah. Seperti dia berada di tempat yang tinggi, yang orang di bawah pasti bisa detail melihat dia. Makanya orang semakin tinggi kan semakin sering dibicarakan orang. Kenapa? Karena dilihat orang, karena dia tinggi. Makanya safar pakai ala preposisinya untuk menunjukkan membuka orang sejelas-jelasnya lewat safar. Sepertinya dia berada di tempat yang tinggi yang kita bisa mempreteli dia secara detail. Itu kenapa berjalan itu ala safar bukan fi safar. Kalau dalam perjalanan yang paling pas itu ya fi safar, wa in kuntum marda au fi safar. Ya, tapi tidak ala. Karena safar itu sendiri artinya membuka. Dengan bersafar bisa membuka aslinya seseorang dengan sejelas-jelasnya. Seperti kita melihat dia berada di tempat yang tinggi. Itu.
ada hal yang menarik juga. Ketika Allah mengatakan subuh apabila telah terang, itu ada syaratnya, itu iza. Wasubhi iza asfar, iza itu syartiyah. Dia bermakna zaraf nama itu. Ya, di sini ada zaraf zaman namanya. Jadi iza itu namanya zaraf, ya syarat tapi dengan makna zaraf. Dan bisa juga iz. Coba perhatikan di ayat sebelumnya tadi, walaili iz adbar. Ketika malam, maka syaratnya pakai iz, zarafnya pakai iz. Artinya sama, apabila malam, demi malam apabila telah berlalu. Kenapa tidak dibalik misalnya? Wasubhi iz asfar, walaili iza adbar. Atau sebaliknya, wasubhi ya iza asfar, dua-duanya sama, walaili iza adbar. Tapi kenapa walaili itu iz, wasubhi itu iza? Karena iz sakinah. Iz itu sakinah, sukun, mati. Zalnya mati, iz sukun. Iza itu za mutaharikah, bergerak. Iza bergerak. Makanya iza panjang, mat panjang. Kenapa subuh itu mutaharikah dan mat iza? Untuk menunjukkan bila subuh datang, pagi datang, maka bergeraklah. Sebagaimana iza yang mutaharikah. Bergeraklah sejauh-jauhnya cari rezeki. Sebagaimana iza dibaca dengan mat yang panjang. Tapi malam ketika datang, iz sukun, diam. Jangan bergerak lagi. Malam kalau sudah datang, engkau tidur. Engkau istirahat. Jangan kemana-mana lagi. Itu makanya segera disukunkan iznya. Walaili iz. Bukan iza. Kalau walaili iza, artinya malam hari silakan bergerak. Silakan kemana-mana. Silakan bekerja. Enggak, malam hari iz sukun. Untuk menunjukkan di malam hari kita harus diam dan istirahat. Siang hari iza mutaharrikah, bergeraklah karena dikasih cahaya dan ada matahari yang akan membakar energi kita untuk supaya kita bergerak. Nah, begitulah ya rahasia di balik firman Allah di surat Al-Muddatsir ya, ayat 33 dan 34. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.